boleh ya kita menyebut-nyebut iman orang lain, itu nggak boleh itu. Aku nggak menyebut iman orang lain. Kita harus toleransi Bang John. Iya. Nggak boleh. Iya kan Ten? Oh, berarti artinya bukan berita gagal ya Bang, cuman begal biasa ya? Bukan, rompak jalanan itu. Oke, gitu aja Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang John, siap-siap bakternya. Oke, apa ini? Salsa manis, selamat bergabung. Salsa manis. Halo, kakak atau abang salsa manis. Martabaknya udah siap ini kak, diambil. Martabaknya udah selesai, 36.000. Yang lagi moderator. Ini kan moderator. Baru beli obat aku teman-teman. COD obatnya, obat lambung. Khasiatnya membantu memelihara kebersihan. Kok khasiatnya memelihara kebersihan daerah kewanitaan? Dari followers juga ini direferensikan sama aku. Aku asam lambung loh kakak, aduh 60.000 udah aku bayar lah. Nah ini mau aku minum ini. Yang betul lah ini tengok ini, bukan ngarang tuh ya ini ini membantu memelihara kebersihan daerah. Namanya aja udah hang ratu loh Bang Faruk. Namanya aja udah hang ratu. Kau yang salah beli. Namanya aja udah hang ratu. Ini penjualnya langsung yang ngantar tadi itu. Aduh. Semprot ya Allah, semprot di daerah kewanitaan. Aku siapa nama akunnya itu ya? Kak betul lah kau kak. 60.000 aku rugi, wallahi weh. Aku kan sakit asam lambung ini. Aku udah seminggu ini gak makan nasi. Aku makannya bubur. Jadi aku di DM sama dia, Bang Faruk masih asam lambung, masih kakak aku bilang. Aku jual obat ini kak Bang Faruk. Untuk apa? Asam lambung itu kak? Iya kata dia. Ini kok ini aturan pakai ini. Ini. Ntar ya. Ini. Semprot di daerah kewanitaan 2 kali sehari. Oh ya Tuhanku. Gimana? Udah lo uangku tadi tinggal 70.000. Siapa nama akunnya tadi kakak itu ya? Kak yang betul lah kak. Aku asam lambung loh, ya Allah. Aku baca pula ini, gak aku baca tadi waktu kakak itu di sini lah. Aduh kacau kita bah. Itu Isti. Itu Isti. Apa? Mau kau bayarin? Udah 40.000 aja, 40.000. Itu kalau buat orang yang itunya gatal-gatal, yang apa, aku gak ada penyakit. Aku gak ada penyakit. Itu buat orang yang dia punya gatal-gatal atau bau, aku gak ada. Enggak, itu biar untuk daerah kewanitaan itu. Jadi kalau pakai lambung, jadi abang nggak bisa berak lah nanti. Aku lagi makan tapi apa? Aku lagi makan. Enggak, aku takutnya kalau aku pakai itu, aku kan lama gak disentuh. Aku pakai itu pula nanti susah kali nanti pas aku nikah. Cari penyakit itu nanti. Jadi nggak fokus pun aku kayak gini weh. Kok kue dulu abang kakak itu ya? Masa ini dikasihnya obatnya? Aku udah bilang. Aku
ususnya infeksi, kata dokternya, udah dicek kemarin. Jadi nggak bisa makan keras. Muslim lah, kalau hotel injil mana mau aku beli bang. Kemarin ada teman juga mereferensikan, ada nama obat, entah apa nama obatnya dia kasih, cuman harganya mahal bang, 200-an. Ya kan, kita belum tahu khasiatnya kan. Nanti bukan apa, nggak enak merepotkan si gondrong lagi nanti kita. Nggak mungkin aku pakai itu. Mereka di sini narasinya sedikit pun nggak ada tentang lambung ini. Aturan pakainya aja disuruh semprot ke daerah kewanitaan. Mungkin dia salah packing gitu Bang Faruk. Enggak, memang bener loh. Ya, karena yang jual Ustaz Dio. Yang ngantar tuh yang jual langsung. Enggak, dia salah packing itu kayaknya. Ini namanya aja Sari Salon. Salah kirim gitu, salah antar. Coba tanya. Sari Salon. Ntar telepon ya, kalau kalian nggak percaya aku telepon ya. Ntar ya. Mana tadi kakak itu tadi? Ntar ya. Nih, gue telepon deh ya. Gue telepon teman-teman, dengar ya. Aco gitu ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, ini obatnya ini untuk asam lambung ya? Semua sebetulnya itu Pak Faruk. Tapi ini diatur semua itu. ini anjuran pemakaiannya disuruh semprot ke daerah kewanitaan. Itu kalau untuk diminum masukkan ke dalam air ini. Kalau untuk mata disemprotkan, kita kan suka nengok-nengok HP juga kan. Suka nengok HP, jadi mata pun dia ini. Itu semua obat itu Pak. Enggak, masalahnya gini loh Bunda. Masa sesuatu yang harusnya disemprot ke daerah kewanitaan ku masukkan ke mulutku? Gimana? Kalau untuk yang itu ke semua itu obatnya. Kalau memang lebih ini lagi, lebih mau tahu informasinya lagi, sama siapa itu aja, sama Bu Yani itu coba Bapak tanya. Memang begitu tuh Pak, lucu ya rasanya karena ada tulisan itu. Iya. Untuk pemakaian kontuis itu iya, tapi kalau untuk misalnya demam, panas itu masukkan aja ke air putih. Itu aja Pak. Ini Mama pun di kampung itu, ini mau dikirim nih 8 botol nih Pak ke sana. Mama itu kan kena stroke ya kan? Enggak, intinya kakak nggak salah kirim ini kan? Kakak nggak salah kirim kan? Enggak loh Pak, nggak salah kirim. Itu kan memang saya juga itunya. Saya juga membernya Pak. Member untuk Medan. Oh, beda akhirnya. Oke. Takutnya salah kirim kakak tadi. Makasih banyak kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak berani juga lah aku masukkan ke mulutku bang. Iya kan, orang disemprotnya ke kemaluan. Aduh, kacau kita itu. Nanti tambah keset nanti ininya Bang Faruk. Apa? Lambung jadi keset lambungnya, nggak bisa berak nanti. Ya Allah, aku sakit pun jadi lawak-lawakan ya. Cuma lawak-lawak jadinya nih. Marwah, Bunda Marwah, selamat bergabung. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda, ada yang mau sampaikan? Obat itu kan Bang Faruk, obat Sang Ratu itu pernah kemarin juga asam lambung. Tapi apa namanya? Ayah mertua. Halo, kedengar nggak Bang Faruk? Dengar.
Kan minum itu alhamdulillah bang, disemprot gitu di mulut. Hah? Disemprot di mulut. Disemprot ke mulut ini? Iya, itu obat lambung bang, obat duka juga bisa. Obat-obat kalau ketaprakan gitu kan disemprot gitu. Kayak mana setelah ayahnya kakak minum? Alhamdulillah bang sembuh. Kemarin kan nggak bisa jalan, ayah mertua kemarin nggak bisa jalan 1 minggu, jadi kan langsung dibeli obat itu, ada yang saranin kan, terus langsung dibeli, alhamdulillah langsung jalan, bisa jalan, alhamdulillah. Ini semprotnya teman-teman. Berapa kemarin berapa abang beli itu? Aku tadi belinya 60, karena dikirim kok tambahin lah 70 ribu. Oh. Coba ya kita minum ini. Kita minum. Bismillah. Ini lah yang minum. Jangan banyak-banyak Bang. itu Desember. Ini harus habis 1 hari. 1 hari harus habis kata yang jual tadi. Iya bang. Tapi setahu kalau obat luar nggak boleh dimasukkan ke dalam tubuh, setahu. Makanya kalau ada apa dari dokter obat luar, nah itu nggak boleh dikonsumsi. Setahuku ya. Oke, makasih Kak Marwah ya. Iya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kilap, selamat bergabung kilap. Ya, selamat bergabung host. Ya, Islam Kristen. Saya Kristen. Ada Kenapa yang suaranya nggak kedengarannya? Mau diskusi kita Dinda Kilap. Oh jauh udah ada aman. Oh, ya bang. Halo. Mau diskusi? Boleh. Mau diskusi? Silakan bang. Silakan. Oke. Ini Bang Zaid ini. Kalau sembuh kasih tahu aku bang katanya. Jadi prinsip coba nih. Oke, saya sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Saya sampaikan dulu aturannya. Kalau on cam, kalau kamu mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, silakan on cam. Kalau tak mampu untuk on cam, kamu punya 2 pilihan, kaji tema atau bertanya setelah itu kamu turun. Pilih mana Dinda? Bertanya aja lah bang. Setelah itu turun. Ya. Ya, silakan Dinda, silakan. Begini bang, ini bukan mengujat ya. Kenapa ya kakek moyang Nabi Muhammad itu namanya Kilap? Sedangkan Kilap itu artinya di Arab sana kan anjing. Oke, kasih datanya. Data bagaimana bang? Nggak tahu Ya, abang ya kalau kakek moyang Muhammad SAW itu bernama Kilap. Kilap itu artinya ini. Kasih datanya, referensikan lah. Silakan. Oh abang belum tahu kalau kakek moyang Nabi Muhammad itu Kilap bin Murrah. Jangan framing ke situ lagi. Ketika kamu tak mampu menunjukkan data, jangan kau malah framing mengatakan aku tidak tahu. Gitu loh. Kau paparkan Dinda gitu loh. Datanya silakan. Ini saya belum bisa on cam, gimana mau Oh ya memaparkan? udah, cari akun yang bisa on cam Dinda ya.
Itu ya. Cari data, cari. Ya, silakan Ustadz Dio, ditanggapi Ustadz Dio apa yang disampaikan dia tadi Ustadz Dio, silakan. Ya, kilab itu isim alam namanya. Isim alam untuk ini kalau aku jelaskan pakai ini apa istilah-istilah bahasa Arab nggak apa-apa lah ya. Oten-oten kan nggak nyampe juga otaknya ke situ. Kilab itu alam namanya dalam bahasa Arab. Isim alam muzakkar asli dalam bahasa Arab. Maksudnya sahibul kilab atau alladzi yukthiru min saydil kilab. Itu maknanya. Pemilik anjing-anjing atau pemilik atau orang yang banyak memburu dengan anjing. Ini kena ini enggak sih kita? Guguk aja Ustaz Dio, guguk. Oke, guguk ya. Nah, jadi kata kilab itu isim alam muzakkar, dimutlakkan pemakaiannya untuk seseorang yang ini sahibul kilab, pemilik banyak guguk, atau alladzi yukthiru min saydil kilab, orang yang banyak berburu dengan guguk. Itu makna kilab di situ. Kilab bin Murrah. Oh, berarti arti kata kilab itu tidak serta-merta guguk gitu lah Ustaz Dio ya. Seperti Abu Hurairah gitu juga lah ya. Ya, bukan. Kalau Abu Hurairah itu gelar. Dia julukan panggilan. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu suka dengan kucing. Suka dengan kucing. Jadi disebutlah Abu Hurairah. Kalau umpamanya dia suka mobil umpamanya disebut Abu Sayyarah. Sayyarah itu mobil. Kalau Abu Sayyarah pemilik mobil atau orang yang suka dengan mobil. Itu julukan. Nah, sama kalau kilab itu artinya yang memiliki banyak guguk atau orang yang banyak berburu guguk. Ya, kalau Hurairah apakah artinya apakah artinya kucing? Iya, dari kata Hurairah. Kalau Hurairah kan dari kata kucing. Ya, isim tasgir dia, isim tasgir. Tapi kalau kilab itu tadi artinya itu tidak guguk kan terjemahannya berarti? Bukan. Ya. Itu orang yang itu Masya Allah. Oke, Imam Santri, selamat bergabung Imam. Imam Santri. Pencet bang, gak pencet. Ya, siap ya. Ya, naikkan lagi moderator. Oke, Adil Fadli, selamat bergabung. Adil Fadli. Halo, Adil Fadli. Adil nggak ada suaraku ya? Ada. Dia yang nggak bersuara. Ada. Di Max, bertobat kau Faruk, kau yang nyembah manusia, aku kau suruh tobat. Ingat aja. Coba disapa dulu Tok tamunya, disapa dulu Tok tamunya. Biar ku apain dulu obat tadi. Adil Fadi, udahlah. Septina. Assalamualaikum Bu Septi. kakak Bang Faruk. Oh, waalaikumsalam Bu. Maaf kepencet, maaf pisan. Oke. Oke, Thank kasih support you. aja, semangat. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini yang lain Ki. Gak ada yang tanah lagi, udah habis. Naik ten. Gak ada oten lagi kita naik. Ten. Oten.
Bang Paro nggak ada pemberkatan hari ini. Nggak ada pemberkatan hari ini, woy. Teman-teman, Bang Paro itu jual madu loh. Harga madunya 180 belum ongkir. Kalau kalian mau pesan silakan DM ya. Madunya tuh bagus banget. Nih Bang Paro nih madunya belum udah nggak laku katanya 2 minggu. Kalian kalau mau pesan silakan ya. Harga madu 180 belum ongkir. Oke. Yang mau madunya silakan DM. Madunya itu Masya Allah luar biasa. Ten Laila ten. Lagunya Bang Paro tadi itu bagus tuh. Dinda jangan marah-marah, nanti diseruduk B2 dewasa. Ini komalku bukan gereja, jadi kau oten jangan kerasukan. Ayo pasien berikutnya. Dan jangan lupa kalian pilih ya nominasi moderator terbaik. The King ya. Nominasi moderator terbaik kalian pilih The King. Mualaf terbaik, host terbaik Faro Syanipar. Banyak sih Bang Paro menang. Mah bukan panitia kok, itu kau dari mana kau menang? 84%. Siapa lagi mau nyaingin? 84% coy kau. Siapa lagi yang bisa ngapain itu? Udah 80. Ya amin, mudah-mudahan menang ya. Bisa bayar buat si gondrong. Si Detik kejar-kejaran dia katanya. Sama siapa? Moderator siapa itu namanya itu? Oh, moderatornya siapa itu? Ferati, Bunda Ferati. Ya. Ayo weh. Mana nih moten gadoten? Yang dipukulin dan dianiaya, meninggal tak berbaju dan tak bercelana, bukan Tuhan tapi begal. Dinda jangan marah-marah, dikurangi makan petirnya. Dinda tolong pakai akalnya, yang tak bercelana bukan Tuhan. Lanula. Ngaku udah kepengen kali wi makan nasi padang loh wi. Karena gak ada yang larang. Gak bisa itu, asam lambungku ini infeksi katanya, lambungku infeksi. Katanya kok kalau makan itu teratur, jangan makan lewat dari jamnya. Yang dimakan itu nasi itu bukan teratur. Iya, makannya teratur, maksudnya makan nasinya teratur. Aku pernah masuk rumah sakit gara-gara emak. Terus aku coba itu 2 minggu, aku coba pagi jam 7 aku makan nasi pakai telur itu ya, telur dadar atau mata sapi. Jam 12 aku makan nasi pakai ikan. Terus jam 5 sore aku makan nasi pakai ikan. Itu selama 2 minggu, alhamdulillah gak pernah lagi aku sakit sampai sekarang. Gak pernah kambuh. Ini tengok si Ahmad Muslim ini, kau olahraga makan teratur tapi sakit kau. Kayak mana? Kok bisa kau taping kayak gitu kalau kau Muslim ya? Itulah disebut qadarullah. Sudah kehendaknya Allah. Gimana sih kau Dinda? Bahkan dikatakan Allah, kalaupun kau bersembunyi dalam benteng-benteng yang tinggi, kalau pada saat itu telah ditetapkan kematian atasmu, maka kematian akan mendatangimu. Ya.
ikhtiar kita itu tidak serta-merta lebih, bahkan melebihi dari kehendaknya Allah. Gitu. Ya bisa kita berikhtiar, gak makan ini supaya jangan ini. Kalau udah Allah yang berkehendak, kita harus berserah diri kan. Berserah diri kita, karena ketika kita berserah diri, kita yakin itu yang terbaik yang telah ditetapkan Allah atas kita. Bang Faru bukan berarti Bang Faru berserah diri rela digantung. Berserah diri kok rela pula kok digantung. Udah pasrah, aku memang mau digantung aku. Iya, sakit itu belum berdosa gitu loh. Kami umat Islam ini ketika menghadapi kondisi dalam hidup kami, ya, kami itu tidak panik. Kami berserah diri dan kami berupaya berbaik sangka atas ketetapan Allah atas diri kami. Kami berbaik sangka, ini yang terbaik yang telah ditetapkan Allah atasku. Karena mungkin ada banyak keburukan, ya, yang telah dijauhkan Allah pada diriku ketika aku mendapatkan ujian ini, gitu. Iya, berbaik sangka, udah baik ini. Bahkan sampai dengan meninggal dunia pun, seandainya meninggal dunia pun, kami tetap berbaik sangka dengan Allah, kepada Allah. Karena dengan jalan itulah kami akan mendapati janji-janji yang telah diberikan Allah pada kami. Bukankah kalau mau masuk ke dalam surga harus melalui proses meninggal dulu? Meninggal dulu gitu loh. Kalau kau nggak meninggal gak nyampe surga kan? Gitu. Daeng tayang. Malah turun mau disapa. Pasien berikutnya. Enggak, pasien berikut. Loh, kalau kenapa gak ada aplikasi untuk besarkan dua-dua ya itu ya? Udah lain dia. Besarkan masing-masing sekarang kalau jadi moderator. Gitu. Nggak bisa dua-dua berdampingan besar ya? Hah? Itu Isti? Nggak bisa dua-dua lagi? Enggak. Sekarang peraturannya kayak gitu, aku juga nggak ngerti. Aneh-aneh aja TikTok ini. Jadi itu pun kalau kita mau besarin diri kita harus menjadi momot. Si Deking itu tok-tok lapet katanya, luap. Ya silakan adik-adik Aten yang mau berdiskusi ke Bang Faruknya, silakan. Hai manusia, jreng jeng jeng. Manusia yang dilahirkan, jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng. Waalaikumsalam Bang Ai Pasaribu. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Dalam atas air juga bukan Tuhan.
ngumpet dilempar batu, itu bukan Tuhan. Yang ketiduran juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan dedak jreng jeng jeng, kau makan dedak, memanglah dedak jreng jeng jeng. Lezat dan bergizi, lezat bergizinya dedak itu untuk babi, bukan untuk manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Nutuk pohon ara juga bukan Tuhan. Ngobrak-abrik dagangan orang itu bukan Tuhan. Meninggal dianiaya juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan parnap jreng jeng jeng, yang pakai Gak bisa besarin diri sendiri ya. makanya aku heran gimana Komal ini sekarang. Iya. Biasanya aku bisa besarin, maksudnya moderator bisa besarin diri sendiri. Kok ini aku gak bisa dari tadi kotak-katik. Di mana dia letaknya? Aku pun gak bisa membesarkan itu ini. Gak bisa Coba membesarkan. aku giniin. Coba ini giniin. Aneh ya. Nah, jadi modelnya gini. Dia tidak terhubung. Ginilah yang bisa. Aku besarin. Cariin diri sendiri aku bisa. Ya, assalamualaikum Bang Pojok Kulon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Pojok Kulon? Wih, gacai pemberkatan. Alhamdulillah. Lagi di warkop. Bunda sehat. Bang Faruk sehat. Alhamdulillah sehat abangku. Terpesona banget. Kenapa di warkop gak ngajak-ngajak aku juga pengen ngopi dong sama Bang Pojok Kulon? Masa gak ngajak-ngajak? Janganlah. Kenapa? Kalau cari bakso baru tak aja. Oi, bakso. Bang Faruk suaranya ya, enak banget Bang Faruk. Gimana Bang? Suaranya enak banget. Kenapa gak jadi penyanyi aja sekalian saing sama Rumah Irama? Kira Bang bilang kenapa gak jadi petinju? Ya udah gitu dulu Bang Faruk. Ini absen aja. Bunda. Pak Pojok Kulon. Iya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Kemarin beliau TF aku buat makan bakso. Minggu yang lalu. Mau makan bakso. Mau makan bakso aja pun harus di TF ya kan? Naik Dinda Paris, naik Dinda, naik.
Paul adalah insan yang Katas. cair terus. Diperkecil Bang Rega. Yang tak tahu bapak mamanya. Aku pakai penghayatan nih nyanyinya teman-teman. Modal Diberkatilah ke Bang Regar. Ayo makan bakso kita garasi. menyesatkan manusia hingga menyembah tak bercelana. Kitabnya mengatakan Tuhan itu esa, tapi si gondrong bilang 3. Longornya kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat tak bercelana. Paul adalah insan yang pendosa, yang tak tahu bapak mamanya. Modal berdusta, sesatkan manusia hingga menyembah tak bercelana. Kitabnya mengatakan Tuhan itu esa, tapi si Oten bilang 3. Longornya kita pun mengatakan Tuhan tak terlihat, tapi si Oten bilang lihat tak bercelana. Oten adalah umat yang pendusta, yang tak mau pakai akalnya. Ye ye ye. Minum dulu kita ya. Siapa yang nyanyikan lagu itu? Kau tinggi jadi lagunya. Kau yang bikin lagu itu. Ada lagu. Jam, Bang Jam, selamat siang. Noise, sakit. Noise Bang, mohon maaf diturunin noise. Oh Siki-Siki, berkatnya besar itu. Kepilih sihir pelakor. Siki-Siki, raba-raba. Siki-Siki, jangan diraba. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu kawan. Jika ditanya soal Tuhan, dalil yang kecil kerasukan. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati. Antara dibalbali.
Islam. Ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata oten tipu, tinggal aku sendiri, terpaku tentukan diri. Yeah, 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 yeah. Di sana ada jawabnya. Kenapa oten longor semua? Mulai bosan melihat tingkah oten yang hidup hanya untuk selalu memuaskan nafsunya. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan oten. Mari kita tanyakan pada kayu yang bergoyang. Angkat kakimu, Ten. Raba-raba. Jangan diraba. Angkat kakimu, Ten. Raba-raba, siki-siki, jangan diraba. Ya, silakan adik-adik OT yang mau bernyanyi sama Bang Faruk naik. Jangan ke Edis, dia dengar laguku dari luar. Dari luar. Lagu baru yang tadi pagi Bang, yang mana Bang Andi? Tapi tadi kurang seru lagunya karena gak ada sabotol dai baru, gak ada kayak gitunya. Oh jangan, nggak boleh. Kita harus pisahkan antara berkat dengan sabotol naik nambur. Karena kalau kayak gitu kemarin mama kami sampai ketawa dia. Oh jadi lagi sakit tapi ketawa dia. Sabotol dai nambur. Apa kata mama? Yang minum tua aja dia. Astagfirullah. Kena kan? Kena kita, siapa yang kena? Nggak tahu. Nggak tahu siapa yang kena. Lanjutlah. Orang ngomongnya bagus kok. Ada yang kena? Itu ada kena? Enggak. Oke, lanjut. Ten nggak ada tuh. Ayo mana nih Oten? Kenapa? Besarkan dirimu, besarkan dirimu. Oke, besarkan dirimu toh. Jadi besar badanku kan. Tapi kenapa ya di kamar itu badanku kelihatannya gede banget ya. Padahal aslinya nggak segede ini. Jadi kayak aku kayak penyanyi. Kalau bulan bisa ngomong, minum dulu biar gaus. Oh kopi, Masya Allah. Iya aku mau ngirim kopi sama Pak Desuki, tapi itu aku belum datang. Waalaikumsalam jari manis. KST thank you Aini Nafis. Makasih Bapak Jakulon kopinya. Tapi Bapak Jakulon ini kalau kopi ini pemberkatannya dalam hati. Namanya pemberkatan rohani. Udah selesai ya Bang pemberkatannya. Waalaikumsalam Bilal. Media Kontesa Bunda Esti. Nggak sih katanya mirip itu, bukan ya Media Kontesa. Cornelia Agatha bukan. Betaria Sonata katanya. Dari belakang kali ya. Ya kan? Diturunkan atau setelah Al-Quran diturunkan? Setelah Al-Quran diturunkan itu Taurat dan Injil itu udah nggak ada Bang. Injil itu tidak pernah dituliskan. Injil itu firman Allah kepada Nabi Isa. Nabi Isanya sudah tidak ada, pengikutnya sudah tidak ada, ajarannya selesai, Injilnya udah nggak ada. Paham nggak? Nah Taurat itu diberikan kepada Musa menjadi hukum bagi Bani Israel untuk memutuskan perkara bagi mereka, bukan untuk orang Islam. Oke. Jadi ketika ada perubahan kemudian hari ada yang menuliskan lagi, karena
kalau kalian klaim itu adalah perjanjian lama itu dituliskannya 1000 tahun setelah Musa nggak ada. Siapa yang nulis kita nggak tahu. Kalau Musa yang nulis nggak mungkin Musa menuliskan kematiannya di dalam itu. Gimana sih? Oh ya, terus begini Bang, kita lanjutkan aja. Nah, tadi kan Anda mengatakan bahwa bentar Bang, buktikan dulu Taurat dan Injil versi Anda mana, jangan mana-mana. Buktikan dulu. Pertanyaan Bang Tengku lu jawab dulu. Coba jawab dulu, mana Taurat, mana Injil yang kalian klaim kalian pegang? Dulu Bang, pertanyaan saya ini Bang. Anda tanya berkali-kali. Berat, saudara berat. Kemana-mana. Anda jangan bertanya satu loh pertanyaan Bang Tengku. Anda ada kalau 4 kali tanya. Tadi di awal saya bilang, boleh nggak saya mempertanyakan Islam? Boleh. Diskusi itu 2 arah Bang, di mana-mana Bang. Bukan satu arah. Fokus saya Bang Ben ialah hanya untuk mempertanyakan Islam. Bukan diskusi berarti. Berarti bukan diskusi. Berarti Abang belajar. Tadi belajar namanya. Ya. Karena Anda tadi ngomongnya diskusi. Kalau belajar biar saya ajarin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang Ben mau belajar dia, biar saya ajarin. Tadi Anda bilang sebelum Al-Quran diturunkan, Taurat dan Injil itu sudah lenyap, betul? Betul. Nah, kenapa justru Al-Quran menjunjung tinggi yang sudah lenyap? Kan udah aku jawab tadi Bang. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu kan berisikan hukum-hukum, kemudian di situ ada ilmu pengetahuan, ada sedikit kisah para nabi di dalamnya menjadi petunjuk, membenarkan kitab terdahulu. Membenarkan apa? Membenarkan bahwa Allah pernah menurunkan kitab terdahulu kepada umat-umat terdahulu. Maka kami diperintahkan Allah untuk mengimani bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Kami imani itu pernah diturunkan Allah. Bukan berarti ketika kami diperintahkan untuk mengimani terus kami punya kitabnya, enggak. Karena bukan untuk kami itu. Jadi intinya begini, bagi kalian itu nggak penting Taurat dan Injil begitu? Ya nggak penting bagi kami, yang penting Al-Quran. Kami yang penting, yang penting itu kami disuruh percaya bahwa Allah pernah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Allah pernah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Itu yang penting, kami mengimani itu bahwa itu pernah diturunkan Allah. Bukan berarti ketika kami diperintahkan mengimani, kami harus punya kitabnya, kami harus pegang kitabnya. Teman-teman bantu tab-tabnya ya. Bantu tab, share-share dan juga posting ulang ya. Menolak Taurat dan Injil. Saya tidak menolak Bang, yang ngomong menolak siapa? Kamu jangan pelintir kalimat lah. Saya tidak ngomong menolak. Emang ada saya ngomong saya menolak? Bentar Mbak Jenny. Taurat dan Injil. Kan Anda bilang tadi Taurat dan Injil itu nggak penting. Lah nggak penting lagi bagi kami, itu nggak berlaku lagi. Itu di masanya Nabi Musa, di masanya Nabi Isa itu. Dan sekarang ngapain lagi? Udah ada Al-Quran pelengkap, penyempurna. Terus ngapain lagi ada Taurat dan Injil? Untuk apa? Anda mengklaim bahwa Al-Quran itu pelengkap dan penyempurna. Lari kemana penyempurna. Santai-santai, jangan takut kalau ketika. Ya sebenarnya saya masih nunggu pertanyaan tadi dijawab gitu. Gimana Taurat dan Injil yang asli itu loh? Itu aja yang saya tunggu. Taurat dan Injil yang asli itu ya, yang ada sekarang. Yang mana? Coba tunjukkan Taurat yang mana? Mana Taurat Bang? Injilnya dulu aja, Injilnya dulu coba ya. Injil dulu, Injil yang mana Bang? Yang mana? Oke. Yang mana Injil? Sekarang itu. Yang mana? Salah satu kita baca aja dulu satu ayatnya ya di dalam Yohanes 14. Oh Yohanes itu Injil Bang? Kitab Yohanes itu Injil Bang? Sejak kapan Bang? Oh ini aku bacakan sedikit dalil untuk Abang ya. Nah aku bacakan ya. Di dalam Lukas 8 ayat 1 Bang, dikatakan begini Bang. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengajarkan Injil ke kota-kota ini, Injil Yohanes yang diajarkan Yesus Bang? Baik ya. Jadi Yesus memberitakan Injil itu. Jawab dulu. Enggak, jawab dulu lah. Gimana sih? Ya terangkan, biar saya jelaskan dulu apa Injil yang diberitakan Yesus. Anda kan saya sepertinya nggak ngerti apa itu maksudnya. Enggak kan tadi Abang bilang, saya tanya Injilnya mana, Abang bilang kitab Yohanes. Emang kitab Yohanes itu Injil Bang? Jawab dulu, Injil bukan itu? Ya Injil. Oh berarti waktu Yesus mengabarkan Injil ini, Yesus mengajarkan Injil Yohanes? Oke.
Jawab lah. Kok oke? Gimana sih? Anda nggak ngerti apa Injil gitu loh. Apa itu Injil? Injil itu firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Kalian nggak punya Injil, kalian itu yang punya Evangelion. Baik. Kalian kan mengambil Injil itu kan dari bahasa Al-Quran. Evangelion yang ada kalian tuh, Evangelion. Ternyata Anda nggak ngerti apa definisi Injil, makanya. Loh, Injil itu justru kami yang lebih mengerti daripada Anda. Injil itu bahasa di dalam Al-Quran. Injil itu adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, atau firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa itu disebut Injil. Kalian itu yang ada Evangelion. Mana ada Injil kalian? Jadi Injil itu kabar baik. Dari mana? Evangelion ketika diarabikan bukan Injil tapi Basyiroh. Jangan comot-comot. Injil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Injil itu diksi yang ada di dalam Quran. Bukan kabar baik. Definisi Injil dalam bahasa Arab itu bukan kabar baik. Kalau Evangelion itu kabar baik ketika di dalam Arabik, bukan Injil, Basyiroh. Jangan comot-comot makanya. Enak aja. Lanjut Tengku. Iya, makanya saya mau tanya, dari keempat gospel itu, termasuk gospelnya si Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, surat-surat Paulus itu dari Galatia, Roma, Efesus, apalagi entah hantu belau itu semua. Mohon izin. Ya, silakan. Doro Putri, saya asar dulu ya. Iya, Ustaz. Ya, Doro Putri lagi. Jadi dari kelima penulis itu yang mana, yang Injil itu yang mana coba? Mereka kan menyaksikan, mereka menuliskannya di dalam kitab. Menuliskan dalam kitab. Jadi ketika Yesus itu ketika Yesus mengajarkan Injil ke kota-kota, ke desa-desa, itu Yesus mengajarkan Injil yang mana? Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Berita kebaikan yang dari Dia itu yang diceritakan, dituliskan. Berarti Bible itu bukan Injil kan? Bible kan keseluruhan kitab. Cemananya kau? Cemananya ini? Kalian bilang kalian memegang Injil, kita tanya Injilnya mana? Itu, di dalam Kisah Para Rasul 8. Dengarkan bang. Perjanjian baru. Iya, Injil itu, makanya tadi kan temanmu bertanya, Injil itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Nabi Isa. Iya, tapi mereka kan menuliskannya kembali. Makanya disebut. Nah, kalau dituliskan kembali itu namanya Bible, bukan Injil. Injil itu firman Tuhan. Bible bukan firman Tuhan. Masa Bible firman Tuhan? Ya memang Bible kan gak semua ditulis firman Tuhan. Cuman ada. Iya, berarti bukan Injil itu, Bang. Bukan Injil itu, Bible. Bukan Injil kan kabar gembira, berita gembira. Itu dari kamus dari mana, Bang? Tamat Bible apa? Kamus dari mana, Bang? Injil apa? Injil itu dari baru bahasa apa, Bang? Itu aja jadi permasalahan. Bang, saya tanya, Injil itu diambil dari bahasa apa, Bang? Injil itu dari diksi bahasa dari apa? Dari bahasa setan. Lah bisa. Udah balik itu aja katanya. Injil. Jadi Injil itu dari bahasa Arab. Jadi kalau memang bahasa Arab itu jadi bahasa surga begitu. Ya iyalah, bahasa surga kalian kan bahasa Yunani. Kalau kalian kan Kristen ini kan dari agama-agama yang diadopsi dari pagan-pagan Yunani. Ya jadi kalian pakai bahasa Yunani aja lah. Bahasa Arab enggak? Bani Israel bahasa Ibrani dia, bukan bahasa Yunani. Mana ada orang Bani Israel bahasa Yunani? Ya ngapain dia bahasa Arab enggak? Tuhan Bani Israel. Kalian mengklaim bahwa Yesus ini Bani Israel, tapi kalian kitabnya bahasa Yunani. Gimana sih? Gimana sih? Abraham jadi Ibrahim. Emang kalian punya Abraham? Yesua jadi Isa, diklaim, tapi begitu. Berarti emang kalian, saya tanya dulu, kalian punya Abraham tidak? Loh, bukan kami yang punya. Bang. Ya terus, ngapain kalian bahas Abraham? Ya nenek moyang Bani Israel. Ya kalian Bani Israel rupanya. Anda Bani Israel. Kalian Bani Israel. Cemananya kau? Kita orang Indonesia Bani Israel pula kau bilang. Ya makanya. Tolol pun nggak ketulung. Bani Israel ya, dari keturunannya Abraham itu ada dua. Apa orang Indonesia? Ada Ishak, ada ini. Colong di mute dia dulu biar jangan ngerocos terus. Nggak enak dengan suaranya. Pak Cenil tolong dikendalikan, Pak Cenil.
Di dalam keturunan Abraham itu ada dua, ada Ishak dan ada Ismail. Dari keturunannya Ishak itu menjadi sekarang bangsa Israel atau beragama Yahudi. Nah, dari keturunannya Ismail itu menjadi bangsa Arab yang sekarang menjadi agamanya Islam. Dengar dulu. Ibrani enggak? Dengar dulu. Nah, sekarang pertanyaan, orang Bani Israel yang dari keturunannya Ishak menggunakan bahasa gitu. Coba di mute dulu ini. Tolong ini yang jadi moderator siapa sih? Ini lagi udah Muhammad. Enggak. Oh ya. Tunjuk nama bin Abraham Ibrahim. Ustaz Miftah dia bisa kendalikan. Jadi dari fungsi kelihatannya di sini. Dari keturunannya Ishak menjadi bangsa Israel atau sekarang beragama Yahudi. Mereka menggunakan bahasa nenek moyangnya dari Ishak atau dari Musa sama Tuhannya Ismail. Berbahasa Ibrani. Nah, dari keturunannya Ismail itu menjadi bangsa Arab. Bangsa Arab yang menjadi agama sekarang itu agamanya Islam, menggunakan bahasa nenek moyangnya, bahasanya bahasa Arab. Nah, pertanyaan saya, Oten ini sekarang dari keturunan siapa? Karena mereka menggunakan bahasa Yunani. Siapa nabinya dari Yunani? Coba jawab dulu. Tuhannya. Sama enggak Tuhannya? Coba jawab dulu. Sama enggak Tuhannya itu dulu? Apa Tuhan yang mana? Tuhannya Ismail dan Ishak sama enggak? Sama, namanya bapaknya yang sama, Tuhannya berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Tuhannya orang Kristen siapa? Itulah kan klaim-klaim itu kan enak. Nah, bingung ketika ditanya Tuhannya Kristen. Ya, coba Tuhannya Kristen siapa? Iya, Yesua. Tuhannya Yesua? Tuhannya Yesua, Bapak. Beda sama tidak? Sama atau beda? Iya. Kenapa disebut Bapa? Karena dia datang dari situ. Ya beda. Kristen menuhankan Yesus. Yesus menuhankan Bapa. Ya beda. Bedinful. Ini dari Yahudi ya. Langsung dari sumber Yahudi ya. Kita baca langsung ya. Besarin Nos. Gak bisa dibesarin Bang, cuman kayak gini bisa dibesarin. Ya, jadi ini bukan dari Islam ya. Catat, ini bukan dari Islam. Catat di situ dikatakan apa? Dengan Islam apa? We worship the same God. Terus tentang Kristen apa? Host bisa agak dibesarin dikit? Host lagi sholat Bang Ben. Nggak tahu kenapa nggak bisa besarin full ini moderator. Adminnya? Loh, kok malah aku yang digedein. Adminnya izin? Ada tuh. Nah, itu ya. Tentang Kristen apa? Ini tentang Islam ya, jelas ya. We worship the same God. Ini tentang Kristen, saya kasih tahu yang tentang Kristen. Masih dari yang sama. Sama tapi beda. Nangis kau. Ini dari God yang sama. Sama tapi beda. Di situ bilang apa? While the Christian do generally accept the Torah, the Hebrew people is truly from God. Many of them, those SMD call God itu dewa kan? Infinity of dewa kan? God itu dewa. Diam. Theos dewa. Diam. Berarti sama Allah. According the Torah, punishable by death. Bawa sendiri lihat. Apa ya kau bilang? Teo. Truly. Is idolatry. Jadi Kristen itu penyembah berhala. Katanya. Sama aja, kalian pun pakai idol juga. Tadi idol apa idol? Tentang dodol apa? Itu batu itu idol itu. Idol apa? Idol itu apa? Idola. Bahlul kan? Bahlul. Nah, jadi clear ya teman-teman ya. Saya sudah tunjukkan clear apanya. Sampai sangat jadi saya sudah dari sumber Judaism ya. Izin tolong dikendalikan. Bentar, saya mau narasi dikit. Habis itu, bisa dikendalikan nggak? Adminnya siapa sih? Tolong angkat tangan atau tapping adminnya saya biar tahu. Adminnya siapa di sini? Sih ngomongnya. Tolong adminnya siapa? Tuh Ustadz, kalau saya itu dia buka terus. Ya. Di bawah aja dia. Di bawah aja dia, nggak bisa pergi diskusi juga. Jadi kita sudah kasih langsung dari sumber Judaism ya. Dia tadi bilang ini bukan dari Muslim, kita nggak ada kepentingan apapun di sini ya. Kita cuma nunjukkan aja, karena kalau kita kasih dari sumber Muslim nanti kalian nggak terima. Saya kasih langsung dari sumber Judaism. Tadi bilangnya apa tentang umat Islam? We worship the same God.
Tentang Kristen dia bilang apa? Christian worship idolatry. Berhala. Clear ya? Teman-teman bisa baca sendiri. Nanti kalau mau saya kasih website langsung dari Judaism. Kita kepada Injil, oke? Apa lagi nih? Baik. Jadi, menurut Anda Injil itu berasal dari mana? Dari Arab atau dari Yunani? Dari Allah. Gimana sih kok ini? Bertanya ketawa. Oke. Jadi Injil itu, ya sebentar. Injil itu diberikan kepada Nabi yang mana dia tidak makan babi dan juga bersunat. Nah, jadi pengikutnya harus sama dengan Nabi yang diberikan Injil. Bang Cinta, Anda tenang dulu ya. Anda Ya tenang dulu, kamu harus paham. Saya tanya, Kristen ini mengimani Injil. Kristen ini mengimani Injil dasarnya dari mana? Ya, Anda mengimani Injil, lalu Anda pakai menjadi kitab suci Anda, itu dasarnya dari mana? Sementara Nabi yang menerima Injil itu tidak pernah sedikit pun makan babi. Nah, kalian pemakan babi, apa dasar kalian mengimani kitab Injil? Tenang dulu ya, Anda. Ya, dijawab dulu Bang, dijawab dulu. Ya. Doubling siapa yang doubling nih? Izin Bang. Aku. Bang Cintaku, itu siapa doubling? Bukan Cintaku. Aman. Itu Bang Teguh. Oke, coba saya. Aman? Ya, silakan. Dijawab pertanyaan saya. Mana Bang Teguh tadi? Ya, jawab pertanyaan saya. Apa dasarnya? Iya, Bang. Apa dasarnya? Bernarasi aja. Bang Cinta, Anda tenang dulu ya. Loh, gimana saya mau tenang kalau pertanyaan saya belum dijawab? Ini namanya motong-motong ini. Loh, Anda tadi kan bernarasi. Wajar dong kalau saya menanggapi. Apa emang narasi saya tadi? Tentang perihal Injil. Yang saya perdalam ya, Injil ini berasal dari kata apa gitu loh. Bahasa Arab. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurata wal Injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Apalagi Al-Imran ayat ketiga. Jadi tudingan Anda saya itu tanya sama kamu, ya, Injil yang kalian imani. Masa Anda membuat klaim tersendiri? Loh, saya kan tadi baca Quran. Kau kan tanya dari mana bahasa mana, saya sebutkan bahwasan dari bahasa Quran. Bahasa langit, Injil kenapa itu. Ini saya bahas supaya teman-teman Muslim mengerti apa definisi Injil. Loh, Injil menurut perspektif Kristen adalah kabar duka cita, kabar kematian anak manusia yang bernama Yesus. Baik, itu apa namanya itu ya? Ajaran sesat itu, nggak betul itu. Loh, apa coba Injil bagi kalian? Injil itu artinya kabar baik atau kabar sukacita. Kabar duka cita kematian anak Maria yang kalian korbankan. Loh. Kamu tanya, ya siapapun